Baik, salam sejahtera bagi Bapak Ibu dosen sekalian dan juga penonton sekalian yang sudah menonton. Pada hari ini saya ingin menjelaskan mengenai Lean Canvas untuk perusahaan saya, yaitu Indogrosir atau PT Inci Cakrawala Citra. Dan ini di sini sudah saya printkan juga Lean Canvasnya. Nah, mungkin akan saya breakdown sedikit tentang Lean Canvasnya. Jadi Lean Canvas di sini itu kita membahas mengenai problemnya, yaitu ada 3 problem, dan itu adalah yang pertama, harga item yang kami jual itu relatif tidak stabil atau naik turun. Lalu yang kedua adalah antrian di kasir yang sangat panjang. Dan yang ketiga adalah kesulitan dalam mendapatkan akses informasi promo, dan hal-hal ini adalah 3 problem yang dirasakan oleh konsumen-konsumen kami. Lalu solusinya apa? Nah, solusinya adalah kita mempunyai 3 solusi, yaitu yang pertama adalah kasa self service, di mana orang dapat bertransaksi secara mandiri agar tidak perlu antri. Dan yang kedua adalah promosi rutin. Nah, hal ini untuk mencegah harga yang relatif naik turun. Jadi kalau misalnya harga yang sedang baik lalu besoknya dia akan naik, nah, maka akan kita berikan promosi sehingga harganya relatif stabil. Lalu yang ketiga adalah melakukan WhatsApp blast atau mengirimkan pesan secara otomatis melalui WhatsApp mengenai promo-promo kami. Nah, dengan ketiga solusi ini diharapkan 3 problem itu juga dapat diselesaikan. Lalu apakah key metrics dari solusi ini? Nah, yang pertama adalah dari kunjungan member yang meningkat sebanyak lebih dari 20%. Lalu tingkat kepuasan pelanggan yang meningkat 37%. Dan yang ketiga adalah sales penjualan item promo meningkat lebih dari 12%. Nah, jadi lalu juga untuk value propositionnya itu yang pertama dari performance dan yang kedua dari customer satisfaction. Nah, jadi untuk key performance ini sudah sangat jelas. Jadi kita dilihat solusi ini dilihat dari performa, sales, dan marginnya. Lalu yang kedua adalah dari customer satisfaction, ini juga cukup jelas, di mana kepuasan pelanggan adalah prioritas dari lini bisnis ini, yaitu di lini bisnis retail. Lalu untuk advantage daripada perusahaan saya sendiri, yang dimana perusahaan lain tidak ada, itu yang pertama adalah reputasi yang sudah dibangun dari lebih dari 20 tahun yang lalu di Surabaya. Ya, jadi Indogrosir di Surabaya ini umurnya sudah lebih dari 20 tahun. Lalu yang kedua adalah networking. Jadi kita memiliki network selain kepada customer kami juga memiliki network yang luas dengan para supplier, di mana kita bisa mendapatkan informasi-informasi penting seperti informasi kenaikan harga dan juga promo-promo lain di pasaran. Lalu berikutnya adalah channel. Nah, channel ini adalah kita ini membangun channel kami dari melakukan survei ke lapangan, ke member-member yang sudah eksis, lalu juga kita survei ke pasar-pasar. Lalu yang kedua adalah kita rutin mengadakan meeting koordinasi dengan para supplier, sehingga apa yang sudah disampaikan oleh para konsumen atau member kami juga dapat menyampaikan ke supplier agar kita ini sebagai penjembatan, di mana penjembatan itu untuk tidak agar rantai retail tidak putus seperti itu. Dan lalu yang terakhir adalah customer segment. Nah, customer segment ini kita target pasar itu cukup luas, tapi kita akan breakdown menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama adalah
pedagang kelontong atau pedagang toko retail. Lalu yang kedua adalah penggiat usaha restoran, kantin, dan juga atau yang kita biasa sebut dengan HORECA, hotel, restoran, kantin, atau kafe. Dan yang terakhir adalah koperasi. Jadi ketiga segmen ini kita sangat open untuk menjadi member, dan juga kita juga seringkali mengunjungi mereka juga. Lalu untuk cost structure dari solusi ini, nah jadi yang pertama adalah dari tools cost. Nah tentunya dengan membangun kasa self service pastinya ada cost yang diperlukan untuk membangun alatnya. Dan lalu yang kedua adalah program investment dan operational cost. Jadi untuk mengoperasionalkan WhatsApp Blast, di mana kita nge-blast tentang promo-promo yang ada, itu perlu adanya berlangganan di WhatsApp, dan itu adalah cost yang perlu kita bayar. Lalu operational cost di sini kita sebut dengan biaya untuk promosi, di mana kita perlu untuk menyetabilkan harga. Lalu yang terakhir ini di sini adalah revenue streams. Nah, jadi revenue di retail ini cukup straightforward, di mana kita hanya ada revenue dari penjualan, di mana semakin bagus pelayanan kami, semakin bagus juga harga-harga yang kami berikan kepada konsumen, maka otomatis sales dan margin kami juga terlihat. Jadi kalau misalnya sales margin lagi loyo, itu artinya antara pelayanan kami kurang atau harga-harga yang kami berikan itu juga masih kurang di mata konsumen. Seperti itu. Jadi sekian dari Lean Canvas untuk Indogrosir. Saya Jason Matthew. Terima kasih.